Dunia katakan gini, ketika Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Dunia nggak bisa merencanakan kara. Dunia nggak bisa merencanakan tempat yang tepat, di waktu yang tepat, setiap waktu, setiap saat. Continue terus. Mana bisa? Makanya dibilang gini, kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Dunia nggak kenal yang saudara dan saya dengar hari ini. Yang saudara dengar hari ini adalah peristiwa-peristiwa yang tepat diatur sempurna oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Masa depan yang penuh pengharapan. Saudara dan saya, anak-anak saudara, keluarga saudara di dalam tangan kasih-Nya yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Tuhan punya plan, punya rancangan masa depan. Sama-sama kan, masa depan yang penuh pengharapan. Kalau dengar masa depan, saudara nggak perlu jauh-jauh 20 tahun, 30 tahun ke depan. 1 menit dari sekarang juga masa depan. Langkah demi langkah saudara juga masa depan. Sekali lagi ya, saya tidak anti perencanaan. Tapi kalau perencanaan itu membuat saudara tegang, khawatir, stres, itu namanya bergantung sama itu. Tapi kalau kita bergantung sama Yesus yang memimpin, yang membimbing kita, kita akan mengalami yang namanya supranatural. Tempat dan waktu yang tepat. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Saudara, jumpa lagi dengan kabar baik, Injil yang diberitakan Paulus. Good news, gospel, yang artinya juga adalah too good to be true. Tapi benar, yaitu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara, like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang kekasih lain, sehingga saudara menjadi bagian yang sama dengan kami untuk memberitakan kabar baik. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi. Yesus itu hikmat kita, kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita. Dia itu kepala dan kita tubuh. Dan dia indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Cantik, beautiful, indah. Saudara memandangnya sudah diubahkan menjadi seperti Kristus, kemuliaan Kristus ini. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang besar, yang menaruh kita di dadanya, yang mengangkat kita di bahunya, mengangkat tinggi. Sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya, korban sembelihan. Dia yang mensuplai segala sesuatu, segala dimensi, segala aspek dalam kehidupan saudara dan saya. Sekaligus Yesus ini adalah roti hidup buat saudara dan saya. Roti mana yang turun dari surga, yang segar, yang baru,
yang menyegarkan saudara dan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, perjalanan kita dalam buku Unmerited Favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima. Ya, dalam bab yang ke-19, bagian yang kedua, dengan judul doa hamba yang tidak disebut namanya. Doa apa, Pak? Ya, doa bahwa Tuhan, berikanlah aku karamu, keberhasilanmu hari ini. Itulah doanya. Nanti kita lihat, itulah si Eliezer, ya. Tadi nggak bisa disebut namanya, tapi itu kepala para budak atau para hamba daripada Abraham. Nanti kita di bagian ini kita akan belajar tentang dia. Ya, dengan subjudul Kara atau Hep. Ya, Hep to happen atau kejadian, peristiwa terjadi. Ya, dalam bahasa Inggris kuno itu ditulisnya Hep. Inilah keberhasilan Tuhan. Berada pada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Tempat, tepat, tepat. Tempat, waktu, tepat. Nah, itu ya, saya koreksi ya. Tempat, waktu, tepat. Kara, bahasa Ibraninya. Yang berarti juga Hep, kesempatan. Waktu dan kesempatan. Keberhasilan. Kita sudah mendengar orang-orang, tokoh-tokoh, champion, para pemenang di dalam Alkitab. Musa kita udah dengar di bagian yang pertama, sudah boleh dengar. Maria berada pada tempat dan waktu yang tepat. Kenapa? Karena mengandalkan Yesus. Memberi telinga kepada firman, seperti saudara hari ini. Duduk dengar. Fokus penuh dengan Yesus, kesadaran Yesus. Dan ini bisa saudara sendiri yang putuskan. Sebanyak apa? Sekontinu apa? Saudara akan terus berada pada tempat dan waktu yang tepat. Nggak penting atau nggak bergantung kepada seberapa cerdasnya saudara, berapa cepatnya saudara, seberapa kuatnya saudara, seberapa berhikmatnya saudara. Kalau saudara memiliki hikmat Kristus, kebenaran Kristus, kekuatan Kristus, penebusan Kristus, kekudusan Kristus, power Kristus, nggak bergantung kepada yang dari manusia atau dari dunia, sistem dunia, sistem meritokrasi dunia. Bergantung kepada Tuhan. Dan semua qualified. Kita sudah mendengar bagaimana remaja Daud, Daud ya, beloved atau Daud ini, yang hanya fokus menaruh Tuhan kepada pusat dari kehidupannya, pusat buat bangsanya. Dia melawan Goliat yang mewakili iblis dengan hanya nama Tuhan Yesus. Saya ulangi ya, 1 Samuel 17:45 katakan gini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, pada Goliat yang tingginya hampir 4 meter, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Prajurit profesional, tinggi besar, raksasa, mendatangi Daud, remaja Daud, kemerah-merahan, masih muda, 17 tahun mungkin, dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu apa? The Lord of Hosts.
panglima bala tentara surga. Ada orang berkata gini, wah, di dunia ini banyak setan. Saudara, sebanyak-banyaknya setan itu cuma sepertiga. Kalau dibilang bala tentara surga itu sepertiga malaikat yang jatuh ke bumi. Yang 2/3 ya masih bersama panglima bala tentara surga. Panglima bala tentara surga siapa? Yesus. Yesus di mana? Di dalam saudara dan saya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, dia mengidentifikasikan dirinya, mengasosiasikan dirinya sama dengan Yesus, dengan Tuhan semesta alam. Karena dia dengar firman, peperangan milikku, akulah Tuhanmu, kamu umatku. Saudara lihat, ini memegahkan Tuhan, bukan diri sendiri. 46 bagian A, hari ini juga engkau akan menyerahkan, ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuhan. Dan aku akan memenggal engkau. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Bahkan saya salah-salah ngomong aja, penuh kuasa Tuhan tetap. Kedengaran sepintas seperti apa? Seperti arogan, kesombongan. Sama ya, seperti saudara dan saya mendeklarasikan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terdengar seperti nggak rendah hati ya. Namun kalau diperhatikan lebih sesama, baik Daud, baik saudara dan saya, itu memegahkan Tuhan, Yesus dan karyanya yang sempurna. Ketika saudara berkata, saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus, saudara memegahkan karya sempurna Yesus. Dunia beda, saudara. Dunia mendefinisikan rendah hati apa? Saya udah bagikan di bagian pertama. Mungkin suaranya lembut, berjalan bungkuk-bungkuk, atau khotbah minta maaf, bungkuk-bungkuk gitu. Bukan itu, saudara. Itu cuma tampak luar saja. Ya, banyak orang ngomong alus-alus, sombongnya minta ampun, sudah ada. Namun cara yang paling jelas untuk mendefinisikan kerendahan hati adalah, sama-sama katakan, orang dikuasai oleh Kristus. Itulah definisi kerendahan hati di dalam pandangan Tuhan. Dikuasai, dipenuhi oleh Kristus. Ya, saya cuma ingat-ingatin aja nih, kesombongan, arogan dengan rendah diri itu sama aja, saudara. Sama aja. Keangkuhan dengan rendah diri. Kalau keangkuhan seolah-olah sombong negatif, kalau rendah diri sombong negatif. Maaf, sombong positif, sombong negatif. Sebenarnya nggak ada yang positif ya. Sama aja. Bungkuk-bungkuk, rendah-rendah, cuman diri. Beda dengan kepenuhan Kristus. Kita udah belajar di bagian bab yang awal-awal. Christ occupied, kepenuhan Kristus. Sadar Kristus. Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Tanpa Tuhan, saya tidak dapat, Tuhan. Saya nggak sanggup. Tetapi bersama Tuhan, segala sesuatu mungkin. Itu definisi kerendahan hati menurut Alkitab. Bergantung penuh, bersandar penuh pada Yesus. Ya, kita selidiki terus kisah Daud ini ya. Kemudian ada hamba tadi ya, doa hamba yang tidak disebut namanya, hamba Abraham. Dan kisah Rut. Dan kita doa di awal kita doa ya, Tuhan berikan aku kalah hari ini, keberhasilanmu hari ini. Amin. Ayat-ayat yang kita akan baca dari 1 sampai 17, ayat 45 sampai 47. Sudah bisa lihat di tayangan. Pengkhotbah 9 ayat 11, Mazmur 37 ayat 4,
dan 23, Pengkhotbah 3 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, Ibrani 8 ayat 10, Kejadian 24 ayat 12, Ulangan 23, Ulangan 23 ayat 3, dan Rut, Kitab Rut 2 ayat 2 dan 3. Ya, jadi yang jelas Christ occupied. Daud itu penuh dengan Kristus. Ia tidak menyebut sedikit pun kemampuan dirinya. Dia bermegah di dalam Tuhan. Saudara dengar bagian pertama ayat-ayatnya, bermegah dalam Tuhan. 1-17 ayat 7 katakan gini, dan supaya segenap jamaah atau orang Israel ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Lihat ya, Tuhan itu juru selamat, saudara dan saya. Dia menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Pedang dan lembing gambaran apa? Prajurit profesional. Berkali-kali Tuhan bilang, ketika Yosua masuk Kanaan, ketika akhirnya mereka merebut Kanaan, di Yosua 24 ayat 12 gini, bukan pedangmu, bukan lembingmu, kata Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dari awal, kalau bilang bertempuran, Tuhan bilang, the battle is mine. Peperangan itu milikku. Pak, itu di perjanjian lama. Mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru, saudara hanya berdiri teguh. Peperangan kita, fight the good fight of faith. Berdiri teguh dalam iman. Kedudukan kita menjamin kemenangan kita. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, memang bicaranya semangat, bicaranya gagah, tetapi bukan sombong. Bukan sombong, memegahkan Tuhan. Sama-sama katakan, memegahkan Tuhan. Sadar Kristus. Tuhan yang berperang buat kamu. Tuhan yang memerangi kamu. Tuhan yang menyerahkan kamu kepada saya. Kemenangan milik Tuhan. Amin. Ya. Kara. Sama-sama katakan kara. Pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tempat, waktu tepat. Pengaturan waktunya Tuhan. Kita lihat lagi ya, Pengkhotbah ayat 11. Jadi aku melihat di bawah matahari kemenangan, bahwa kemenangan perlombaan, race kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan, battle peperangan tadi bukan untuk yang kuat. Saya lompat aja, karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Ya, bahasa Indonesia nasib. Ya, dalam bahasa Inggrisnya time and chance. Kesempatan, happen, kara. Kita dalami sekali lagi ya, kara, happen. Bahasa Inggris kunonya hap. Ya, to them all. Sama-sama katakan all. Jadi ini pilihan saudara itu udah pilihan yang tepat di bawah kasih karunia Tuhan, penuh Kristus. Saudara akan mengalami sukses jenis Yesus di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat. Karena hanya Tuhan yang bisa mengatur segala peristiwa-peristiwa dengan tepat secara sempurna. Saudara-saudara, supaya saudara dan saya mengalami keberhasilan baik. Ya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan itu order, mengatur. Ya, langkah-langkah orang hidupnya berkenan. Ini bahasa Inggrisnya good man, a good man. Ya, ketika kita berkata di dalam Kristus, saya adalah kebenaran Allah, atau kebenaran Allah di dalam Kristus, itu a good man. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Berarti bukan hanya sekali-sekali, jangka waktu lama, bukan. Setiap langkah. Sama-sama katakan, setiap langkah ke arah ini dapat terjadi, ya. Kita kara itu dalam arti definisinya ya, menjumpai, menemui tanpa janji. Jadi kebetulan kan, tanpa janji kebetulan hadir. Ya, jadi singkatnya ini adalah kejadian-kejadian benar.
Berkat yang luar biasa, saudara. Sama-sama katakan berkat yang luar biasa. Kalau setiap langkah kita berjalan pada tempat dan waktu yang tepat. Kita berjalan karena bergantung sama Tuhan, rendah hati bergantung sama Tuhan. Kita menikmati keberhasilan jenis Yesus. Kalau belum terjadi, ya sabar aja. Tiap langkah juga ada mana baru tiap pagi. Tetap aja tekun. Karena ada faktor waktu, sama-sama katakan waktu. Waktu itu di dalam Alkitab tuh ada juga yang namanya hope, ya, penantian, pengharapan. Ada juga yang namanya kesabaran, perseverance. Tetapi di dalam langkah-langkahnya tetap aja kalau di dalam kasih karunia aman. Bersikap positif, memiliki opini yang baik, selalu opini yang baik, penilaian baik tentang Tuhan. Kalau sudah berpikir dan memang isinya baik, ya, dan berpikir yang baik tentang Tuhan, yang baik yang jadi hidup buat saudara. Mazmur 37 ayat 4-nya katakan begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Stay positif, tetap gembira, walaupun masih menunggu hal yang spesial mungkin. Ada orang menunggu pekerjaan gitu, ya, bisnis yang baru, atau jodoh mungkin. Ada orang menunggu apa? Kapan keluarganya dipulihkan, anak-anaknya, kesehatannya. Tapi kalau tetap berkata apa? Karena keberhasilan Tuhan ditempatkan pada tempat dan waktu yang tepat. Peristiwa-peristiwa yang diatur dengan sempurna oleh Tuhan bagi kebaikan kita. Maka dikatakan gini, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan janji. God cannot lie. Tuhan tidak dapat berdusta. Tetap ada hope. Hope-nya Alkitab tuh bahasa Yunaninya elpis. Positive expectation of good. Atau certain. Bukan hanya positif, pasti. Positif. Yang kita expect, yang kita harapkan. Yang baik, nggak ada yang buruk. Karena kadang-kadang orang takut kan dengan kata pengharapan. Dididik anaknya, jangan berharap terlalu tinggi. Jangan punya cita-cita terlalu tinggi. Jangan berharap terlalu tinggi. Nanti kalau tidak terjadi kecewa, sakit hati. Nah, gitu kan? Itu dunia mengajarkan gitu. Tuhan nggak mengajarkan gitu. Tuhan mengajarkan kepastian. Kalau saudara berharap, nantikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Terbang dengan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Jangan lepaskan pengharapanmu. Kalau tertunda, Pak, delay. Kadang-kadang delay itu beberapa detik aja malahan untuk sangat berarti untuk hidup dan mati. Coba, ya, kita lihat dari sisi yang negatif dulu. Pernah nggak gini? Waktu kita mau nyebrang karena meleng, tiba-tiba mobil lewat. Coba kalau kelewatan 1 detik, ketabrak. Lagi cepet-cepet kena lampu merah. Padahal di depan, kemudian beberapa detik kemudian ada kecelakaan. Beberapa orang ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, pesawatnya jatuh. Yang positifnya apa? Saudara jangan takut, ada kompensasi. Ada restorasi. Ya, lebih baik katakan kompensasi. Tenang ya. Jadi untuk yang baik, sama-sama katakan untuk yang baik. Selalu baik. Punya opini yang baik tentang Tuhan. Tuhan nggak menunda-nunda kok. Ya, ada di Alkitab cerita tentang hakim yang lalim yang diminta tolong oleh janda miskin. Tuhan bilang ini, coba balik perhatikan. Dikasih juga kan, walaupun dia enggak kan. Masa Tuhan seperti itu? Nggak mungkin. Dan Tuhan tidak mematahkan pengharapan. Amsal 23 ayat 18, nanti kita baca ya. Ada namanya kesabaran, ada. Ya, ada yang namanya ketekunan.
Abraham sabar 25 tahun. Nanti kan datang juga itu anak champion dari istri mandul. Anak champion siapa? Ishak. Ketika dia pulihkan, dia punya anak lagi 5 dari keturunan. Itu kompensasi, itu restorasi. Ketika Kaleb harusnya 45 tahun yang lalu sudah masuk Kanaan, tetapi karena orang Israel unbelief, bagian besar dari mereka, jadi ikut Kaleb 40 tahun, bahkan 45 tahun sebelum dia memiliki warisannya pribadi. Penuhannya stop umur 40. Kekuatannya nggak hilang, kesehatannya perfect dari Tuhan. Dia mewarisi Hebron, dia mewarisi gunung, rumah-rumah raksasa, kebun-kebun raksasa, sumur-sumur raksasa. Umur 85 tahun. Kompensasi, restorasi. Jadi waktu nggak masalah buat Tuhan. Sama-sama katakan, waktu nggak masalah buat Tuhan. Tuhan nggak kepepet waktu. Kadang-kadang kita juga khawatir, sekarang masih makan, khawatir besok. Tuhan nggak kepepet waktu, Tuhan nggak kehabisan waktu, Tuhan nggak kurang waktu. Tapi Pak, keburu tua, keburu nggak bisa menikmati. Tuhan nggak kekurangan, saudara bisa dimudahkan lagi seperti Kaleb tadi ceritanya. Direstorasi, bahkan 1%, 120% lebih. Ya tenang saja. Sama-sama katakan tenang saja. Tuhan tidak kepepet waktu. Ya, Tuhan tidak kehabisan waktu. Saudara dan saya aja kadang-kadang yang sulit. Dikatakan, diremajakan lagi. Maknya, mana bisa. Saya udah tua. Mana bisa diremajakan lagi. Faktor U. Lutut-lutut sendi-sendi udah pada sakit. Ya salah sendiri. Lazarus aja mati 4 hari, udah bau, bisa hidup lagi. Tuhan sampai berikan perumpamaan Raja Wali seperti Raja Wali. Secara literal, harfiah Raja Wali itu dimudahkan lagi. Kita disebut putri Sarah, the daughter of Sarah. Sarah umur 60 masih ditaksir Firaun. Umur 90 nenek-nenek, menurut dunia masih ditakdir Abimelek, seorang raja yang melihat dengan apa? Yang melihat dengan mata jasmani, bukan mata rohani. Pekotbah 3 ayat 11. Iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia Allah yang kekal, tenang aja saudara. Bahkan Dia memberikan kekekalan. Tuh kalau gini, Tuhan memberikan kekekalan pada saya. Dan saya bilang gini, amin Tuhan, saya terima kekekalan. Berarti saudara dan saya diremajakan lagi nggak? Iyalah. Oh ini mah immortal. Yang bukan main game tuh, nggak bisa mati. Immortal. Kan kekekalan itu. Tuhan berikan kekekalan. Ya, dimudahkan lagi kita masuk di dalam waktunya Tuhan, dalam hati mereka. Hati mereka kita terima dulu di dalam roh kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia gak akan paham yang kayak gini. Tapi kita memiliki hikmat Kristus. Waktu misteri buat manusia. Ya udah usaha, udah planning, gagal. Makanya nggak berani berharap. Jadi sabar aja saudara, tetap pegang hope. Hope Kristus, sama-sama kata pengharapan Kristus. Sekali lagi, pengharapan Kristus, bukan pengharapan dunia. Itu poinnya yang saya mau sampaikan. Pasti bilang, absolut mutlak. Bukan Tuhan yang mematahkan pengharapan saudara. Amsal 23 ayat 18 katakan gini, karena masa depan sungguh ada, future sungguh ada, masa depanmu sungguh ada. Kan kita tinggal gampang, amin, gitu ya. Dan harapanmu tidak akan harapanmu tidak akan hilang. Your hope will not be cut off, tidak akan dipatah.
patahkan. Ada nggak dalam hidup orang, aduh saya udah mau patah arang. Artinya udah patah tuh harapannya. Saya udah patah arang sama orang itu. Sama Tuhan, pengharapanmu tidak akan patah arang gitu. Amin. Ya. Jadi kalau dulu saya juga man of action, pengennya cepet-cepet. Ya, man of action tuh saya ingat Petrus. Ya, mulutnya, lidahnya lebih cepat daripada otaknya. Jadi terobsesi mau cepat, buru-buru, nggak sabar. Karena di sekolah lebih muda daripada satu angkatannya. Kok bisa gitu, Pak? Iya, mama saya masukin saya TK 0 kecil ketika TK-nya baru buka. Dan saya masih kecil sekali, 1 tahun lebih muda. Ya, tidak sabar. Apalagi tekun. Nah, banyak kerusakan dan kegagalan, saudara. Karena belum tahu. Sekarang Tuhan ajar sabar, ya tenang aja. Ya. Peristiwa yang tepat atau tempat yang tepat di waktu yang tepat. Saya aja terima kasih karunia tahun 2012 di Singapura, nyasar masuk gereja New Creation Church. Kalau nggak waktu yang tepat, tempat yang tepat, gini saudara, ngantri lagi. Karena minggu pertama dari tahun 2012 itu, minggu pertama itu Vision Sunday, ngebludak semua jemaat. Bawa anak, bawa istri yang mau main. Saya juga udah nyerah, ngantri panjang itu. Udah ngantri 2 jam, saya bilang ini, udahlah. Saya bilang sama anak saya, hari ini kita nggak usah ke gereja deh, yuk kita main aja ke Sentosa Island. Anak saya bisa ngomong, Pi udah tanggung, Pi. Udah ngantri begini udah tanggung. Ya saya happy, anak saya happy. Saya pikir anak saya udah sedih. Tempatnya tepat di waktu yang tepat. Dan saya mensyukuri sekarang. Kenapa saya bisa hari itu di Singapura dan hari itu bisa ada di gereja itu. Nyasar saya ke gereja itu juga. Saya hanya ke Suntec City dan nanya orang mana church, itu church yang lagi ngantri itu. Saya pikir di gereja yang lain saya mau pergi. Saudara, Tuhan gak akan gagal dalam hidup saudara. Pengharapan tidak dipatah arangkan gitu sama Tuhan. Cuma jangan sampai gini dong. Apa yang sudah harapkan pas datang saudaranya udah gak ada. Jangan sampai gitu. Itu yang namanya yang menepis, bukan Tuhan. Juga Tuhan, dunia katakan gini, ketika Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Dunia nggak bisa merencanakan kara. Dunia nggak bisa merencanakan tempat yang tepat, di waktu yang tepat, setiap waktu, setiap saat. Continue terus. Mana bisa? Makanya dibilang gini, kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Dunia nggak kenal yang saudara dan saya dengar hari ini. Yang saudara dengar hari ini adalah peristiwa-peristiwa yang tepat diatur sempurna oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Masa depan yang penuh pengharapan. Saudara dan saya, anak-anak saudara, keluarga saudara di dalam tangan kasih-Nya yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Tuhan punya plan, punya rancangan masa depan. Sama-sama kan, masa depan yang penuh pengharapan. Kalau dengar masa depan, saudara nggak perlu jauh-jauh 20 tahun, 30 tahun ke depan. 1 menit dari sekarang juga masa depan. Langkah demi langkah saudara juga masa depan. Sekali lagi ya, saya tidak anti perencanaan. Tapi kalau perencanaan itu membuat saudara tegang, khawatir, stres, itu namanya bergantung sama itu. Tapi kalau kita bergantung sama Yesus yang memimpin, yang membimbing kita, kita akan mengalami yang namanya supranatural. Tempat dan waktu yang tepat.
Ibrani 8 ayat 10 bagian B. Jangan takut saudara. Tuhan katakan gini, aku akan, I will, menaruh hukumku. Artinya menaruh apa? Menaruh firmanku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Artinya apa? Tuhan bisa menuntun, memimpin hidup saudara. Dia tahu hukumnya aja di pikiran, di hati kita bisa kok. Kiri-kiri, Tuhan juga bisa bilang gitu. Kanan, stop, jangan ke sana. Di dalam pikiran, di hati kita. Sekarang, siapa tuh hamba yang berdoa? Tadi ya, yang gak disebut namanya, jadi judul di bab 19. Ini kita sedang bicarakan tadi apa? Kara. Atau bahasa Inggris kunonya, have. Tempat, waktu, tepat. Nah, kara di Alkitab itu disebut pertama kali di dalam kisah ini. Nah, jadi ada di dalam Alkitab namanya prinsip penyebutan pertama dalam Alkitab. Itu mengandung arti yang spesial. Sebelum masuk, sekali lagi katakan, Bapak berikan saya karamu pada hari ini, keberhasilanmu pada hari ini. Ya, jadi ini hamba ini sedang dapat tugas dari bosnya, Abraham, untuk cari istri buat anaknya Abraham, buat tuannya juga, si Ishak. Kejadian 4 ayat 12 katakan ini, lalu berkatalah ia, hamba ini ya, dia berdoa berkata ya, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Nah, tercapai tujuanku atau keberhasilan itu kara pada hari ini. Ya sudah bisa berdoa setiap saat. Tuhan, berikanlah aku keberhasilan karamu pada hari ini. Waktu yang tepat, di tempat yang tepat, pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setia atau hesed atau kemurahanmu. Ya, sering kita dengar, kasih karuniamu kepada Tuanku Abraham. Allahnya Abraham, soalnya dia bukan Allahnya dia bahkan. Ia di tempat yang tepat, di waktu yang tepat menemukan Ribka yang cantik dan berbudi luhur. Boleh dengan ceritanya, baca aja di dalam Kejadian 24 secara keseluruhan. Kita tinggal berdoa seperti hambanya Abraham ini. Ya, dia Eliezer sebenarnya, kepala hambanya Abraham, mencari Ribka, istri buat anak bosnya. Tuhan, berikanlah aku kara pada hari ini. Nah, jadi gampang ya. Sama-sama ya doa sama saya. Tuhan, berikan aku kara pada hari ini. Kisah Rut, ya, ini benar-benar janda miskin dari Moab. 10 keturunan gak boleh masuk. Kalau orang Moab, ya saudara, 10 keturunan gak boleh masuk dalam jamaah Israel. Coba baca Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab, nah, Rut janda Moab, ya. Janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunanmu yang ke-10 pun tidak boleh kena kutuk seperti itu tuh, ya. Masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya, waktunya selama-lamanya. Tapi nanti sudah lihat ya, salah satu dari 5 perempuan yang ditulis di dalam silsilah Yesus, ada yang namanya Rut. Rut mengalami semuanya bertentangan dengan dirinya dari kacamata dunia. Ia masuk Bethlehem dengan mertuanya Naomi, jadi pemungut jelai, mengandalkan hanya kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan kemurahan Tuhan. Jadi saudara, untuk memperoleh kara, memperoleh waktu yang tepat di tempat yang tepat itu hanya karena kemurahan Tuhan. Ingat ya, Khotbah 9 ayat 11 katakan apa? Bukan yang cepat, bukan yang kuat, bukan yang berhikmat dari dunia. Rut 2 ayat 2, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, mertuanya ya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Nggak punya tanah, miskin, pulang kampung, nggak punya aset lagi.
hanya jadi, sudah pernah lihat nggak gini? Dulu pernah ya, kalau di pasar induk kalau saya lihat, ikut mama saya, ya kalau di truk, kalau turunin beras itu kan ada yang merodol-merodol di truk itu kan. Nah ada yang suka nyapuin tuh untuk diambil, nggak dimarahin nggak, karena itu kan kebuang. Dan demikian juga pada zaman Ruth ini, jelai itu dipanen, kan ada yang jatuh-jatuh, boleh diambil oleh orang-orang miskin. Di belakang orang yang murah hati kepadaku, sampai dia berdoa, berkata, meminta, may I find favor atau hesed, kasih karunia kepadaku. Daud Naomi kepadanya, pergilah engkau, tanpa diketahui sebelumnya. Inilah tempat yang tepat di waktu yang tepat. Dia berada di ladang Boas. Siapa Boas? Kinsman Redeemer, penebus kaumnya. Rut 2 ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, nah ini kata kebetulan ini, hap atau kara, kebetulan. Tadi ya, di tempat yang dia nggak sangka, dia nggak ada janji sebelumnya. Dia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelech. Elimelech siapa? Mertuanya. Almarhum mertuanya laki-laki. Siapa itu Boas? Kinsman Redeemer, penebus kaumnya. Tanpa diketahuinya, bahkan dia nggak tahu tuh ada ayat Alkitab bahwa kalau ada janda daripada keluarga tertentu, ya ada yang harus menebus dari keluarganya dia. Supaya apa? Supaya warisannya jangan ke suku yang lain. Singkat cerita, Boas jatuh cinta kepada Ruth, dan Ruth menjadi pemilik ladang. Kenapa? Karena dia dikawini oleh Boas. Kemudian Ruth melahirkan Obed. Siapa itu Obed? Obed itu adalah ayahnya Isai. Siapa itu Isai? Isai ayahnya Daud. Daud siapa? Raja Israel. Tadi saya katakan apa? Dia termasuk di dalam 5 perempuan, masuk di dalam silsilah Yesus di dalam Matius 1 ayat 5. Ini kebetulan, keberhasilan, kara, kejadian baik dari Tuhan, berada pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Saudara, saya nggak peduli stat saudara, modalnya saudara apa, tapi Tuhan pakai the last, yang terakhir, seperti Daud yang terlupakan, the least, yang terkecil, seperti Gideon mungkin, ya, sukuku paling kecil, Tuhan bisa pakai. The lost, domba yang hilang, anak bungsu yang hilang, untuk jadi wow, jadi luar biasa, karena nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Katakan, Tuhan, berikanlah saya kara keberhasilan hari ini. Dan saya bersyukur Tuhan, memang Tuhan bermaksud demikian, supaya saya dalam seluruh kehidupan saya dan keluarga saya berada pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan yang membuat segala apa yang saya kerjakan berhasil baik, jenis Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kalau saudara yang mendengar tayangan ini dan berkata, saya belum pernah terima Yesus, dan saya mau hidup saya pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat, saudara boleh berdoa bersama saya. Saudara katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya bahwa Engkau mati buat saya, menghapus dosa saya, bangkit, dan mendudukkan saya bersama-sama Engkau di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saya mewarisi Kanaan, saya mewarisi keberhasilan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan menempatkan saya berada pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat hari ini. Dan selanjutnya, masa depan pasti ada buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya adalah anak-Mu. Saudara sudah diselamatkan. Dan semua bersukacita membagikan firman ini melalui share saudara kepada teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati.